Materi kita malam hari ini berbicara sunnah-sunnah Jumat hubungannya dengan hari. Apa yang harus dilakukan oleh muslim bila mengalami hari Jumat? Hari itu ada dua bagian. Yang pertama malam Jumat. Kedua siang Jumat. Karena sehari sama dengan 24 jam. Mana sunnah Jumat yang hubungannya dengan hari? Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa qira'atu suratil kahfi, dan membaca surat kahfi, yaumaha pada hari Jumat, wa lailataha dan pada malam Jumat. Wa iktharus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, dan memperbanyak membaca salawat Nabi pada siang dan malam Jumat. Wa du'a'u fi yaumiha, dan berdoa pada hari Jumat. Wa du'a'i juga boleh, dari iksar berarti. Wa du'a'i, dan memperbanyak berdoa fi yaumiha pada hari Jumat. Wa sa'atul ijabati fima baina julusil imami lil khutbati wassalami. Adapun waktu mustajab itu yaitu pada saat antara duduknya imam untuk khutbah dan salamnya imam. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Betul ini ya? Saudara-saudara sekalian, berbicara sunnah Jumat ada dua. Yang pertama adalah sunnah berkenaan sholat Jumat. Yang kedua sunnah berkenaan hari Jumat. Ada dua. Di Jumat tuh ada yang urusannya dengan sholat, ada yang urusannya dengan hari. Yai kita menyingkat pada judul pasal sunnah-sunnah Jumat yang isinya dua, sunnah berkenaan sholat Jumat dan sunnah berkenaan hari Jumat. Materi kita malam hari ini berbicara sunnah-sunnah Jumat hubungannya dengan hari. Apa yang harus dilakukan oleh muslim bila mengalami hari Jumat? Hari itu ada dua bagian. Yang pertama malam Jumat. Kedua siang Jumat. Karena sehari sama dengan 24 jam. Mana sunnah Jumat yang hubungannya dengan hari? Yaitu
qiraatu suratil kahfi. Sunat kita di Jumat itu baca surat kahfi. Surat kahfi itu, saudara, suratul mahabbah. Surat kahfi itu adalah surat kecintaan kepada orang-orang soleh. Maka kita di Jumat itu kudu memperbanyak membaca surat kahfi yang isinya di antara terbesarnya mahabbah kepada orang soleh. Kahfi itu artinya goa, saudara. Goa. Goa yang ada di Yordan. Moga kita dikasih rezeki luas, bisa ziarah ke Yordan. Di goa itu dulu tempat bersembunyinya 7 orang kiai. 7 orang kiai. Masih muda. Yang di situ ada anjingnya tuh. Di sana pada ayat sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbu. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Wa yaquluna sab'atun pakai wawu wa saminuhum kalbu. Apa ini? Berbicara tentang mahabbah. Ashabul kahfi ribut orang. Ada yang bilang 3, keempatnya anjing. Ada yang bilang 4, 5 anjing. Ada yang bilang 5, 6 anjing. Ada yang bilang 6, 7 anjing. Ada yang bilang 7, 8 anjing. Enggak penting berapa jumlah ashabul kahfi, yang pentingnya anjingnya disebut terus. Mau ada 3 kek, pokoknya ada anjingnya. Mau ada 5 kek, pokoknya ada anjingnya. Kenapa disebut anjing itu demen nama kiai? Orang yang demen nama kiai itu bakal didemenin Allah. Maka satu-satunya anjing yang masuk surga adalah anjingnya ashabul kahfi. Surat ini sebetulnya, saudara, layak disebut surat Al-Auliya. Surat tentang wali-wali Allah. Karena isinya itu. Tapi tidak dipilih judulnya surat goa. Karena di goa itu bukan wali doang. Ada juga anjing. Jadi sehingga mengatakan apa yang ada di situ mulia. Anjing mencintai ulama mulia. Sampai ulama ini masuk surga, anjing ini juga masuk surga. Sebagai gambaran bahwa kita orang itu kaya rambutan busuk. Dijual kagak laku, dibagi sama orang mau. Tapi rambutan busuk itu kalau ngumpul dengan rambutan bagus di peti, harganya mahal. Dan laku dijual. Begitulah kita kudu kumpul sama orang soleh. Ini surat kahfi. Sunat baca surat kahfi. Baik pada siang Jumat maupun malam Jumat. Man qara'a surat al-kahfi yaumal jumu'ah adha'a lahu minan nur ma baina baitihi wa baitil atiq. Dalam hadisnya Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang baca surat Kahfi, maka Allah kasih cahaya dari rumahnya sampai Ka'bah. Orang yang istiqomah baca surat Kahfi itu pasti bakal ziarah ke Ka'bah, diseret. Masuk surga yang tukang baca surat Kahfi. Begitu. Jadi sunat kalau malam Jumat baca Kahfi, siangnya baca Kahfi. Berapa kali? Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Thimarul Yani'ah jelaskan bahwa sunatnya baca Kahfi itu malam 3 kali, 3 balikan, siang 3 kali. Bukan maknanya Kahfi. Bukan. Baca 3 balikan dari awal sampai kul innama ana basyarum mislukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Juz 15 sampai 16 awal. 15 setengah. 6 lembar. Malam 3 balikan, siang 3 balikan. Enggak kuat ini turun. Malam 2 balikan, siang 2 balikan. 2 khatam Kahfi. Enggak kuat ini malam sekali, siang sekali. Terakhir keempat, udah mentok. Enggak kuat malam separuh, siang separuh. Enggak kuat, mati aja. Udah enggak ada lagi uraiannya. Udah mentok. Begitu. Malam kredit. Siang separuh. Pokoknya sehari semalam kudu kelar begitu. Gitu. Saya ngopi segelas. Lama-lama kembung. Begitu. Baca surat Kahfi berkah. Orang baca surat Kahfi itu qawiya yaqinu. Keyakinannya makin bertambah. Orang yang tukang baca Kahfi. Jumat. Pokoknya Jumat Kahfi. Dan saya sudah bagikan doa-doa murah rezekinya. Setelah doa surat Kahfi itu. Tinggal minta sama temennya. Mana doanya? Minta, saya udah bagikan banyak doa sesudah membaca surat Kahfi agar Allah kasih berlimpah rezeki. Karena sering saya sampaikan yang membuat stres itu bukan banyak rencana. Banyak rencana musuh gede apa ke rencana, silakan. Enggak bakalan stres. Yang membuat stres bukan banyak rencana tapi kurang dana. Benar enggak? Iya. Bagaimana biar enggak kekurangan dana? Tiap Jumat minimal sekali khatam Kahfi. Caranya diparoh malam separoh, siang separoh. Yang penting belum adzan maghrib malam Sabtu. Dah gitu aja. Begitu. Gitu. Makanya pergi Jumatan jangan jam 12. Baca tuh di masjid lebih gede. Orang laki. Baca Kahfi. Ganjaran besar. Dan masih banyak. Di Kahfi itu sejarah. Gitu. Tentang apa? Tentang guru dan murid. Bagaimana jadi murid yang benar. Nabi Musa nanya sama Nabi Khidir, hal attabi'uka gitu. Antu alimani minka rushda. Boleh nggak saya jadi murid? Ente ajarin aneh biar benar. Pakai nanyanya, boleh kak? Izin. Begitu. Tuh kayak begitu. Karena sesuatu yang membuat capek itu bukan kerja. Kerja nggak capek.
Tapi saya capek kerja. Dipandang oleh agama, enggak. Artinya berarti enggak berat. Yang paling berat capek itu ngaji. Karena dalam surat Kahfinya, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sungguh aku dapati perjalanan ini meletihkan. Perjalanan apa? Menuntut ilmu. Ngaji itu capek. Udah pakai jas hujan, begitu motor mogok, mana banjir di Berdikari. Masih nggak tuh ya? Udah nggak, alhamdulillah, tak masih banjir doang. Begitu. Gurunya kagak datang. Ya, begitu. Pokoknya paling capek ngaji. Paling capek. Tidak ada yang nggak capek ngaji. Begitu. Capek. Begitu. Udah diajarin, nyelak lagi tuh sama guru. Gitu. Iya, begitu. 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 Itu capek ngaji mah. Paling capek. Ngaji itu paling capek. Begitu. Apalagi ngajinya ngaji tentang wali. Tanya aja tuh sama ayahnya Tibian tuh. Naik mobil suruh turun. Pengen ngaso aja kagak boleh. Iya begitu. Emang juga begitu. Laqad laqina fi safarina hadza nasoba. Capek. Ya ngaji mah capek. Enggak ada. Tapi capek enak. Begitu. Enak. Begitu. Apalagi ngajinya malam Selasa. Habis Isya. Habis ngaji kasih makan. Apa enggak enak tuh? Coba orang ngaji. Bagaimana dialog guru sama murid? Kata Nabi Khidir, jawab, boleh. Yang penting jangan nanya-nanya. Ikuti petunjukku. Bagaimana? Siap, ujungnya enggak siap. Ini uraiannya panjang. Saya bukan pada pembedahan kajian tafsir. Saya menerangkan betapa surat Kahfi isinya luar biasa. Bagaimana seorang Syekhul Mursyid itu terbimbing dalam kehidupan. Menerangkan antara ilmu zahir sama ilmu batin. Antara syariat dan ilmu hakikat. Ini panjang di surat Kahfi. Panjang. Intinya, pokoknya kalau Jumat, baca Kahfi. Kalau yang ngaji ini punya majelis, begitu orangnya waktunya luas, bikin majelis kahfian. Atau ada ibu-ibu yang mengikuti kajian ini, kumpul aja orang dua nggak apa-apa, Jumat pagi bikin majelis surat kahfi. Doanya udah saya bagi, minta. Begitu. Doa kahfian berkah. Baca kahfi berkah. Bikin majelis kahfian. Begitu. Sama ibu-ibu. Kan gak sholat Jumat ibu-ibu. Bikin. Begitu. Berkah. Singkatnya, ini adab Jumat. Baca surat kahfi. Bagaimana surat Yasin? Bagus. Begitu. Yasin. Jangan dicela. Ngapain baca Yasin malam Jumat? Akhirnya bid'ah. Bid'ah. Kata kita yang malas. Pas nih. Pas. Emang juga kita kagak doyan baca Quran dikata bid'ah. Pas enggak? Pas. Ini cocok nih. Cocok. Gitu. Sama yang nonton TV kagak bid'ah. Baca Quran disalahin. Bagus. Begitu. Yang penting baca Quran. Begitu. Baca kahfi. Mu'alim Syafi'i Adzami rahimahullah baca kahfinya pagi. Pagi. Mu'alim. Sampai akhir hayat. Enggak pernah tinggal baca kahfi. Begitu. Enggak keburu di rumah, di mobil. Itu mu'alim. Dari rumah menuju Tanah Abang Haji Al-Mamur baca kahfi aja di mobil. Itu begitu. Kalau waktunya luas di rumah, di mobil enggak baca. Enggak keburu ada tamu, bacanya di mobil.
sebelum sholat Jumat pagi, gitu kan cukup tengah jam dari Kebayoran menuju Tanah Abang, Al-Makmur. Itu begitu. Jadi jangan enggak tuh surat Kahfi begitu. Sekarang medianya banyak, di handphone juga ada. Ringtone-nya mau adzan, bangun mau kagak. Ada yang kayak begitu tuh. Yang mana orangnya? Ya, aduh, enggak benar nih. Begitu. Ini ada hari Jumat. Jumat tuh Kahfi. Mana lagi adab Jumat? Iksarus sholati ala nabi fihima. Adab Jumat terkait hari berikutnya banyak-banyak baca sholawat Jumat. Kata Nabi, aksiru minas sholati alayya yaumal jumu'ah wa lailatah. Banyakin baca sholawat siang atau malam Jumat. Banyak. Melebihi hari-hari biasa. Berapa banyak tuh? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, orang disebut mengagungkan Jumat dengan sholawat minimal malam 300, siang 300. Itu baru orang disebut menghormati Jumat. Itu minimal banyak. Aqallul iksar salasumi'ah. 300 malam. 300 siang. Redaksinya terserah. Mana yang Anda suka? Baca. Mau sholawat jah. Supaya di kuburnya nanti Nabi Muhammad SAW yang nemenin. Masuk kuburnya sehingga tenang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. An-Nabiyil Ummi Al-Habibil Mahbub. Al-Alil Qadri Al-Azimil Jah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Satu hari, seorang ulama duduk di raudhah berlama-lama. Wirid sampai pada akhirnya beliau ketiduran ngimpi ketemu Nabi. Lalu dia bilang sama Nabi, ya Rasulullah, ajarin sholawat dong amane. Yang terbagusnya sholawat. Kata Nabi, minta aja sama yang di pintu. Duduknya yang di pintu, kalau tidak khilaf nih, saya menyebut namanya Syekh Badruddin. Syekh Badruddin. Saya harus ngintip kitabnya, takut salah saya. Diajari mana sholat paling tingginya sholawat. Nah, itu tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Ummi Al-Habibil Mahbub Al-Alil Qadri Al-Azimil Jah wa ala alihi wasallam. Ini sholawat. Yang ente bisa aja sallallahu Muhammad jadi aja. Pokoknya yang penting malam 300, yang 300. Di Jumat. Di Jumat. Silakan sholat apa aja. Sallallahu Muhammad sallallahu. Nah, pokoknya dapetin. Itu minimal. Baru disebut ngagungin Jumat. Tingkat dasar. 300. Menengahnya 1000. Atasnya 12.000. SMA 12.000. Menengahnya 1000. Siang 500, malam atau sekaligus. Paling dikitnya 300 SD.
Kita ini SMA, SMP apa SD? PAUD. Minimal SD. Jangan enggak. Insya Jumat. Disetor amalan kita sama Nabi. Girang. Kalau kita baca sholawat, Jumat paling banyak. Kita baca sholawat. Hari agung. Maka di Jumat itu kudu ngerjain yang agung-agung. Paling agungnya amalan baca Quran. Baca Quran yang paling agung di Jumat surat Kahfi. Karena surat yang agung. Amalan yang agung kedua, baca sholawat. Di Jumat. Karena hari istimewa. Banyak. Nabi nyuruh banyak. Jumat. Bahkan kalau kita baca dalail, tuh wirid dalail Jumat. Abah guru sekumpul radhiyallahu ta'ala itu menyampaikan dalail itu yang sholawat Jumatnya bila dibaca per hurufnya ganjarannya haji mabrur. Yang Jumat, amalan Jumat. Ada doa misalnya trik-trik untuk diri sendiri. Itu Jumat. Selain Jumat nggak ada. Doain diri. Gitu. Itu Jumat. Dalail. Amalan Jumat luar biasa. Dalail Jumat. Dahsyat. Barakah. Salat. Pokoknya salat apa aja lah. Anda mau salat Fatih silakan. Salawat nariyah silakan. Salawat munjiah silakan. Salawat bastu rizki yang ada di ratib tuh silakan. Yang penting malam 300, siang 300. Jumat tuh. Enggak apa-apa sambil tiduran, sambil nonton TV, sambil masak, sambil yang penting baca. Jumat. Ini luar biasa. Itu Jumat. Banyak sebetulnya, tapi di Jumat lebih. Selain Kahfi apa Jumat tuh? Surat Ad-Dukhan. Mana lagi? Surat As-Sajdah. Mana lagi? Surat Al-Muluk. Tabarok. Dikumpulin tuh di Majmu' Syarif. Ada surat Dukhan, ada Kahfi, ada Majmu' Syarif. Itu kalau kita baca-baca. Kalau kita enggak ditadirak aja, bisa aja namanya berubah. Majmu' Syaraf. Punya doa, enggak dibaca. Begitu. Itu surat tuh Jumat. Jumat tuh Kahfi, Dukhan, Sajadah, Al-Muluk. Jumat tuh amalannya banyak, dalil-dalilnya ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani di dalam kitabnya Hidayatus Sadiqin. Rujuk aja di kitab itu, dalil-dalilnya panjang banget sampai dalil Kahfi segala macam. Baca sholawat tuh kalau Jumat, jangan enggak Jumat. Terserah begitu. Begitu Jumat. Atau mau sholawat Sunan Gunung Jati. Karena kita adanya di Jawa bagian barat. Begitu. Jawa. Begitu. Sunan Gunung Jati itu Sunan ke-9. Sholawatnya 9 kalimat. Bahasa Indonesia 9 kata. Ada wali besar di Cirebon, di Arjawinangun. Namanya Habib Thohir bin Yahya. Hafizahullah. Nih, sholawat Gunung Jati. Anda tinggal di Jawa bagian barat. Baca. 9. Allahumma sholli ala Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi. 9. Yang begitu.
jadi wali gede. Terserah dah, yang penting baca sholawat. Baca sholawat. Jumat, hari istimewa. Begitu, lebih-lebih bulan Rajab. Ini kan Rajab. Sholawat juga, istighfar juga. Kalau sholawat istighfar, ya Ghafur. Saya bagi begitu. Gitu, di Rajab jadi satu. Sholawat juga, istighfar juga, ya Ghafur. Sholli ala Sayyidina Muhammad, ali Sayyidina Muhammad, badril budur, wa mamba'is surur, wa firli, wa liwalidayya, wa li masyayikhi, wa li ahlillah, wa lil mu'minin, al-ahya'i minhum, wa ahlil kubur. Barakah hidupnya. Yang penting baca sholawat. Jangan enggak baca sholawat. Jumat. Keistimewaan sholawat enggak itu. Banyak banget. Sholawat itu. Keistimewaannya. Pokoknya enggak bakalan susah hidup. Orang yang sampai sekarang hidupnya susah terus, pastikan kurang doyan baca sholawat. Rumusnya begitu. Saya doyan baca sholawat, baru doyan. Belum banyak. Begitu. Jarang-jarang. Pohon aja tuh kembang. Roblongan banyak kembang. Disiramnya sebulan sekali. Ya mati. Nyiramnya saban hari. Baca sholawat tuh saban hari. Jangan enggak bakalan susah. Begitu. Udah janji nabinya, man sholla alayya sholatan wahidatan, sallallahu alaihi wasallam. Siapa bersolawat kepadaku sekali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Dan Allah janji satunya aja, huwa alladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur. Sholawat itu mengeluarkan kita dari berbagai kegelapan. Bukan satu. Berbagai kegelapan. Apa itu? Bokeh, kegelapan. Al-faqru zulma. Bokeh itu kegelapan. Kalau kita bokeh ini bisa pinjol. Begitu. Bisa terjebak judi online. Begitu. Al-faqru zulma. Alhamu, puyeng. Itu juga zulma. Hilang dengan sholawat. Ad-dainu, utang. Zulma. Kegelapan. Orang punya utang, bohong. Macam-macam, tarsok, enak banget bohong. Orang punya utang. Beres dengan sholawat. Ad-dambu zulma. Dosa itu kegelapan. Allah ampuni dengan sholawat. Zulma. 1001 khasiat sholawat. Udah ente mau yang pendek aja dah. Sallallahu ala Muhammad. Dari jidatnya malas banget. Gitu. Udah itu aja. Gitu. Saya aja ngajari sholawat biar bisa haji pada guru kepanjangan. Terus Sallallahu Muhammad aja. Begitu kata kita. Habis bagaimana ya? Pakai nawar-nawar. Kayak gitu pedagang kata kita. Ya nggak boleh tuh baca tuh. Gitu. Yang pendek aja. Sallallahu alaihi. Baca yang banyak. Berkah. Jumat jauh. Lebih banyak bersolawat. Menyebut-nyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, inna awlan nasibi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salat. Orang yang paling dekat denganku di akhirat. Siapa? Keturunannya? Bukan. Kiai? Bukan. Orang yang paling banyak baca sholawat. Paling banyak. Siapa aja? Keturunannya
paling banyak baca sholawatnya, paling dekat. Kita orang biasa, tapi doyan baca sholawat, dekat, yang paling banyak. Kita nggak usah nyontoh mereka orang soleh keberatan. Al-Bayyumi sehari semalam baca sholawat paling dikit 100.000 kali. Sehari semalam. Itu Imam Al-Bayyumi. 100.000. Kalau kita udah nguap dulu, banyak amat. Begitu. Baca kagak? Begitu. Al-Bayyumi. Yang punya Ya Rabbana tarofna. Bi anna naqtarofna. Doa habis taklim. Paling dikit 25.000 sehari semalam. Paling dikit. Kayaknya kita paling semangatnya aja agak dapat juga. Jadi orang tuh berlomba-lomba bersolat sama Nabi. Berlomba-lomba. Kita baca udah yang pendek aja. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Sampai kata nenek-nenek kita udah Sallallahu Muhammad aja. Kata Sidi Abdul Lahir, nggak pakai Sayyidina udah. Biar cepat maksudnya, biar cepat ya. Udah Sallallahu Muhammad itu ada Sayyidina udah. Gitu, biar cepat. Gitu. Biar banyak, yang penting sholawat. Tujuannya apa sih? Menanamkan nama Nabi dalam hati. Supaya hati kita penuh dengan cahaya Nabi. Biar nggak stres. Sholawat itu paling dasar. Jumat banyakin. Insya Allah terserah. Sebab sholawat banyak. Begitu. Yang penting baca sholawat. Kalau Jumat. Mana yang kita doyan. Mana yang kita suka. Yang penting baca sholawat. Silakan. Berikutnya ada hari Jumat ad-du'ai. Iksarud du'a. Kalau ad-du'ai. Banyakin berdoa. Lebih-lebih di siang Jumat. Doa. Banyakin kalau Jumat doa. Jangan nggak doa. Saya udah bagikan amalan-amalan Jumat untuk teman-teman majelis. Dari mulai keluar rumah baca ini. Begitu. Sampai saya kasih tahu. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaika wa bihaqqi raghibina alaika wa bihaqqi mamsyaya hadha ilaika fa inni lam akhruja syaran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ibtigha'a mardatika wa tiqa sakhatika fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu yaghfiru dhunuba anta. Keluar rumah, habis itu pakai kaki kiri, baca sholawat di jalannya. Mau sholawat nariyah bagus, mau sholawat fatih bagus, sholawat apa aja, sampai masjid. Di pintu masjid kita doa. Saya bisa ajarin. Begitu, mas doa, Allahumma gfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Masuk masjid dari kanan, niat i'tikaf, nawaitu i'tikaf. Fi hadal masjidi sunnatul ta'ala aku ketika terus sholat tahiyatul masjid begitu. Terus sholat ke masjid, zikir, baca ya Latif 129 biar rezekinya banyak. Ya Latif, ya Latif, Latif. Habis itu Allah Latifun, habis itu doa rezeki. Udah saya bagi deh segala macamnya. Saya nggak mau sebut satu-satu. Semuanya udah saya bagi. Amalan Jumat majelis, ikuti aja namanya. Minta sama temennya kalau nggak punya. Mana amalan Jumat majelis? Biar apa? Biar berkah. Kita hidup dari zaman terombang-ambing. Pajak naik 12%. Bikin puyang. Nggak usah. Anak majelis nggak boleh puyang. Punya Nabi Muhammad. Baca sholawat. Baca amalan majelis.
biar nggak stres. Baca. Maka saya tahu yang puyang-puyang tuh pasti nggak diamalin. Pengen panen, nanem moga. Nah, bagaimana? Pengen panen moga. Tanam. Itu amalan Jumat. Doa. Lebih-lebih di hari Jumat itu ada saatul ijabah. Ada waktu manjur. Minta apa aja. Allah ijabah. Di hari Jumat. Cuman jamnya enggak jelas. Allah umpetin jamnya. Ada yang bilang pagi. Setelah sholat subuh Jumat tuh. Sampai waktu Isra. Itu waktu manjur. Ada yang bilang antara adzan pertama sama adzan kedua. Makanya yang punya utang suruh baca idajat 7 kali. Biar beres utangnya. Saya bagi juga itu. Amalan itu. Begitu. Jadi banyak. Ada yang bilang saat khatib duduk di antara 2 khutbah. Ada yang bilang selesai khutbah kedua sebelum sholat. Ada yang bilang sesudah sholat Jumat sampai menjelang asar. Ada yang bilang setelah sholat asar. Ada yang bilang menjelang adzan maghrib malam Sabtu. Jadi berbeda-beda ulama ini diijabah. Cuman yang paling banyak pendapatnya waktu khotib duduk antara 2 khutbah. Doa. Saya udah ajarin di amalan itu. Allahumma rzuqni salahan qalbi wal jasad wa rizqan halan wa sifil balad bainal ahli wal walad min ghadi kaddin wa naqad. Biaqi bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. Udah ada dah. Banyak lah. Tinggal minta aja sama teman-teman. Mana amalan majelis tuh. Jangan sungkan sama teman ngajinya tuh. Ini kayak ngaji gini nih. Tanya teman sampingnya. Bang, orang mana? Ngaji bareng tahun dal sampai kenal namanya. Tanya tuh yang di sampingnya. Orang mana? Namanya siapa? Begitu. Jumat itu manjur. Ampe nih. Ada orang bujangan. Dari dulu. Mau enggak nikah-nikah. Dengar dari kiai. Kalau waktu Jumat itu mustajab. Dia doa enggak pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesia waktu duduk khotib tuh. Dia doa, ya Allah, ya Rabbi. Saya ini udah pegel, bujangan terus. Saya pengen ya Rabb, hari-hari saya ini dikelilingi wanita saban hari ya Rabb. Itu seminggu sesudah itu jadi tukang sayur keliling. Seminggu sudah itu. Tukang apa? Jadi alhamdulillah saban hari. Kalau pagi dikelilingi wanita-wanita. Begitu. Saking manjurnya Jumat. Begitu. Manjur Jumat. Itu begitu. Ada juga yang doa. Merasa hidupnya selalu dibully orang mulu capek. Itu waktu duduk kantor khutbah itu diangkat tangan. Ya Allah ya Rabb. Saya ini capek dihina-hina orang mulu. Ya Rabb, saya pengen ya Rabb. Ijabah doa saya. Semua orang sama saya itu tunduk ya Rabb. Terus seminggu sudah itu jadi tukang cukur. Biar kata jenderal nih, sama dia nunduk. Nurut sama dia. Itu jenderal, apalagi kita orang biasa. Saking manjurnya doa di hari Jumat. Hari Jumat. Itu begitu. Begitu. Ada juga yang doa begini. Doa. Dia salah. Minta sama temennya. Saya ini demen sama perempuan tuh.
Tapi susah banget. Apa karena saya miskin ya? Bagi si amalan. Biar tuh cewek demen banget kesengsem mamanya. Begitu. Dibagi amalan. Begitu. Dibagi. Dibaca Jumat. Amalan itu. Kata yang ngasih itu amali. Saat khotib duduk antara dua khutbah. Diamali. Itu 3 hari dari Jumat tuh Senin. Kok nggak ketemu-temu tuh cewek. Sakit. Kata dia, pasti keingetan saya ini sakit. Begitu. Ini manjur ya amalan. Pasti Jumat besok saya amalin lagi. Dibaca Jumat besok lagi amalan tuh. Bener Sabtu mati. Itu cewek ditanya sama temennya, ini amalan ini apa sih artinya? Yang bagaimana? Ini saya dikasih amalan buat cewek. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Mencret cewek dibacain itu. Mencret 3 hari sakit. Buang-buang air. 3 hari dikata kesengsem sama dia. Diulang lagi Jumat besok. Modal. Begitu. Begitu. Karena buang-buang air kagak berhenti-berhenti. Laduh. Habis dia. Dehidrasi namanya. Begitu. Salah ini minta amalan. Amalan. Begitu dia amalin. Nanya dulu. Jangan nama temennya tuh ngambil dari Google lagi. Kagak bener ini. Yang bener. Saking manjurnya doa Jumat. Wasa'atul ijabati. Waktu mustajab. Yang paling diharapkan antara duduknya khotib di mimbar sampai salam. Itu yang paling banyak. Jumat. Begitu. Mana lagi tuh Jumat? Habis salam Jumat tuh baca Fatihah 7, Kulhu 7 kali, Falak 7 kali, Anas 7 kali. Jangan tinggal. Habis itu doa. Doa apa? Doa luas rezeki ampe ambak-ambak. Allahumma ya Ghaniyu, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Rahimu, ya Wadud. Aghnina bihalalika haramik wa bi ta'atika ma'asyati fadlika man siwak. Minimal 4 kali. Banyaknya 70. Utang segede gunung Allah beresin sampai akar-akarnya. Asal dia tinggal tiap Jumat. Ini amalan Jumat. Banyak lah. Saya udah bagikan itu amalan Jumat. Banyak. Begitu. Intinya banyak doa. Nggak bisa bahasa Arab, Buddha bahasa Indonesia. Begitu Jumat waktu duduk tuh ngomong aja. Begitu. Tapi jangan kencang-kencang. Nggak enak sama sebelahnya kalau bisa. Ya Allah duit, ya Allah duit. Itu yang sebelahnya lagi tidur aja bangun. Apa ini? Dengar duit lagi tidur juga bangun. Begitu. Jangan. Pelan aja. Pelan. Allah mainkan rizki fisama ifanjil. Apa aja dah. Manjur Jumat. Jangan enggak banyak. Minta aja sama teman-teman. Mana aurat Jumatan. Ini yang paling penting. Begitu. Wis segini aja dah. 3 aja. Lagi juga kemarin pilkada yang menang nomor 3. Emang yang menang nomor berapa? Nah iya udah gitu aja. 3 aja jangan banyak-banyak. Moga Allah kasih taufik dan hidayah bisa ngamalin. Amin ya rabbal alamin.